Laudate Dominus, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Wahyu pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu, lemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi." Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa. Kami telah membaca Alkitab, ya Bapa Surgawi, dan tiba saatnya kami akan merenungkannya. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti dan memahami, mencerna dan menghayati isi hati Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, umat Tuhan, orang-orang Kristen di abad-abad permulaan mengalami penindasan, penganiayaan,
di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Bahkan penyebutan kata Kristen itu sendiri tidak mengandung makna yang positif, melainkan sebuah ejekan, sebuah hinaan. Sebab orang-orang Kristen mengikut satu pribadi yang disebut, dikenal, disapa sebagai Kristus, orang yang mati tersalib. Dan tersalib adalah hukuman yang paling hina di dalam hukuman orang Romawi. Orang yang dihukum salib dianggap dan dipandang sebagai seorang yang kalah, seorang yang begitu jahat, seorang yang layak dibinasakan dengan cara yang paling kejam. Di dalam situasi itulah orang-orang Kristen bergumul dengan imannya di dalam Kristus. Surat atau kitab Wahyu ditulis untuk mengingatkan dan menguatkan, meneguhkan dan mengukuhkan iman dan pengharapan orang-orang Kristen. Dan oleh karena itu, penulis kitab Wahyu mengingatkan kepada orang-orang Kristen mula-mula, gereja perdana, bahwa penguasa-penguasa yang lalim, penguasa-penguasa yang jahat sudah ditumbangkan, sudah dikalahkan, sudah dibinasakan kuasanya di dalam kebangkitan Kristus yang menang atas maut. Bagian yang kita baca ini mengingatkan dan mengatakan bahwa Babel sebagai lambang kuasa-kuasa yang lalim, kuasa-kuasa yang jahat itu tidak akan bangun kembali. Kekuasaan yang lalim, yang jahat, yang arogan telah dikalahkan dan dibinasakan oleh kuasa kebangkitan Kristus atas maut. Dan oleh karena itu tidak akan bangkit kembali. Tentu berita ini menguatkan, meneguhkan, mengukuhkan iman dan pengharapan gereja mula-mula untuk bertekun di tengah-tengah berbagai pergumulan dan penganiayaan yang berat yang mereka alami. Kuasa kebangkitan Kristus yang menang atas maut menginspirasi dan memotivasi mereka untuk terus bertahan, untuk terus berjuang di tengah berbagai penderitaan yang mereka jalani. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita juga masih merasakan, bahkan terus
mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Ada berbagai-bagai pergumulan, masalah, penyakit, kesusahan, dan berbagai-bagai situasi kondisi negatif lainnya yang sebenarnya secara logika manusia dapat meluluhkan, menghancurkan, bahkan meleburkan iman dan pengharapan kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi malam hari ini kita dipanggil untuk kembali menengadah, kembali mengarahkan hati kita kepada Kristus yang menang atas maut. Manakala Kristus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa Babel itu, bukankah kita semua seharusnya juga mengalami kuasa kebangkitan itu, kuasa yang terus menopang bahkan mendorong kita untuk menjalani hidup yang berkemenangan di dunia ini. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, jangan menyerah. Jangan merasa diri kalah. Bukankah kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus? Memang betul Kristus mati menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tetapi bukankah Kristus juga hidup mengalahkan maut, dan kubur itu kosong sebagai tanda kemenangan Kristus atas maut. Oleh karena itu, mari kita yang telah dipersatukan di dalam kematian Kristus, kita juga turut bangkit bersama-sama dengan Kristus, menang bersama-sama dengan Kristus, mengalahkan kuasa-kuasa maut. Jangan menyerah dan jangan biarkan situasi kondisi di sekitar kita merenggut kemenangan kita. Jangan biarkan nilai-nilai dunia ini membawa kita jauh dari Allah. Tetapi biarlah kita tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup itu. Selamat menjalani hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Kristus yang hidup. Amin. Sekarang mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup dan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, sehingga
Ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Dan oleh karena itu, Ia Bapa Surgawi, kuatkan dan mampukanlah kami untuk juga bangkit di tengah-tengah berbagai keterpurukan hidup yang ada di sekitar kami. Kuatkan lutut kami untuk terus melangkah, bahkan manakala di hadapan kami terdapat bukit yang tinggi dan terjal untuk kami daki. Kuatkanlah langkah kaki kami. Saat ini kami berdoa bagi anggota-anggota keluarga kami. Kami memohonkan belas kasihan dan rahmat Tuhan bagi kekasih-kekasih hati kami, bagi suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua, kakek, nenek, serta cucu yang ada di sekitar kehidupan kami. Mereka yang kami cintai. Mohon Tuhan, Engkau memelihara kehidupan mereka. Engkau melindungi kehidupan mereka, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Saat ini pula, ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami, saudara-saudara kami, mereka yang berada dalam kondisi usia lanjut dan lemah tubuh. Engkau mengetahui kondisi fisik mereka. Engkau jugalah yang mengenal isi hati mereka. Mohon ya Bapa, Engkau jamah baik tubuh mereka maupun hati mereka. Jikalau ada di dalam rencana Tuhan, Tuhan boleh sembuhkan, pulihkan, kuatkan kembali tubuh mereka. Tetapi lebih daripada itu, kami memohon Engkau jagai hati mereka. Di tengah-tengah kelemahan tubuh, biarlah mereka semakin berharap, semakin bersandar, dan semakin mengandalkan Engkau, Allah yang hidup, sehingga iman mereka semakin teguh dan kukuh di dalam Kristus. Kami juga berdoa, ya Bapa Surgawi, bagi anak-anak kami, entahkah yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah menempuh perkuliahan. Mohon Engkau berikan hikmat bagi mereka di dalam menempuh studi secara online. Biarlah sistem belajar mengajar dalam jaringan ini tidak menghambat mereka untuk dapat menyerap
materi-materi dan ilmu-ilmu yang para guru dan dosen mereka berikan di kelas-kelas pertemuan daring mereka. Kami juga berdoa bagi situasi dan kondisi Kota Semarang, juga bangsa dan negara kami. Beberapa waktu yang lalu terjadi demo besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di kota kami di Semarang. Demo mahasiswa, demo buruh yang merindukan jaminan kehidupan, jaminan masa depan yang pasti oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Kami sungguh memohonkan belas kasihan Tuhan bagi kehidupan para buruh, para petani, para pekerja kasar, mereka yang berada di dalam kelas-kelas marginal. Mohon Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Juga bagi para mahasiswa yang dengan hati nurani yang bersih tetap menyuarakan amanat penderitaan rakyat. Mohon Tuhan, Engkau peliharakan kehidupan mereka, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Jangan sampai terjadi klaster-klaster yang justru membahayakan kehidupan para buruh, para petani, beserta dengan keluarga-keluarga mereka, serta para mahasiswa. Engkau juga berikan hikmat baik kepada eksekutif maupun kepada legislatif, pemerintah dan DPR untuk memberi ruang bagi aspirasi, juga kegamangan serta kekhawatiran rakyat akan masa depan mereka. Kami percaya tangan Tuhan mampu bekerja berkarya melalui mereka yang duduk di pemerintahan, mereka yang duduk sebagai wakil-wakil rakyat. Kami juga berdoa bagi kehidupan gereja kami. Kami bersyukur untuk majelis jemaat. Kami bersyukur untuk badan-badan pelayanan jemaat. Kami bersyukur untuk gugus tugas, untuk panitia Natal dan panitia bulan keluarga, serta komisi-komisi dan badan usaha keuangan. Tuhan, kami sungguh memohonkan berkat dan rahmat-Mu sehingga keberadaan kekasih-kekasih hati kami ini sungguh boleh Tuhan pakai menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, khususnya di GKI Taman Majapahit ini. Terima kasih untuk waktu doa kami pada malam hari ini. Dan Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, sekarang diberikan kesempatan bagi Ibu, Bapak, Saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menyerukan pergumulan-pergumulan, kerinduan-kerinduan
doa dan pengharapan yang ada di dalam hati ibu bapak saudara sekalian. Berdoalah secara pribadi dan mintalah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu, sesuai dengan cara, dan sesuai dengan kehendak kedaulatan Tuhan sendiri. Berdoalah secara pribadi.